Dan di dalam bismillah itu ada suatu petunjuk. Yang pertama yaitu untuk mendapat pertolongan Allah kepada hambanya yang muslim. Terus yang kedua merupakan petunjuk bahwa beberapa kelakuan maksiat yang dilakukan oleh orang mukmin itu ada di 4 wajah, 4 jalan. Kadang-kadang maksiat itu dilakukan secara rahasia, samar, ya. Wal alaniyati, dan yang kedua kadang-kadang dilakukan secara terang-terangan. Wal laili, kadang-kadang dilakukan di waktu malam. Wan nahari, dan kadang-kadang dilakukan maksiat itu oleh kita semua, ya, bin nahari, di waktu siang, ya. Fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Fa'atahum, maka memberi siapa Allah kepada orang-orang mukmin, hadhihi, kepada basmalah ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang kalimatnya 4 itu, liyaghfiraha lahum, agar supaya Allah itu akan memberikan pengampunannya kepada maksiat-maksiat yang dilakukan dari 4 wajah itu, lahum, untuk mereka orang-orang mukmin, biha, dengan sebab bismillah itu. Jadi Allah memberikan bismillah kepada kita semua itu, ya, termasuk juga untuk untuk memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kita yang kita lakukan, ya, baik siang hari maupun malam hari, baik terang-terangan maupun secara samar, ya. Itu dengan bacaan bismillah, insya Allah, ya, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah, ya, dengan memperbanyak bacaan basmalah yang jumlah kalimatnya adalah 4 ini. Summa inna ma'aniyal hurufi, kemudian sesungguhnya beberapa makna huruf-huruf yang ada di lafal basmalah itu, maknanya atau arti dari huruf-huruf yang ada di basmalah itu, annal ba'a bara'atullahi li ahli sa'adati, bahwasanya dalam lafal bismillah itu, ya, itu punya arti positif, ya. Bara'atullah adalah pembebasan Allah, membebaskannya Allah, li ahli sa'adati, untuk orang-orang yang beruntung. Di orang-orang yang beruntung itu dibebaskan oleh Allah dari neraka, maksudnya itu untuk dimasukkan ke surga, ya. Ba-nya itu diartikan kayak gitu oleh musannif, ya. Musannif punya pemikiran bahwa ba-nya bismillah itu diartikan bara'atullah, ya, bara'atullah li ahli sa'adati, yaitu pembebasan Allah kepada orang-orang yang beruntung. Bebas dari apa? Itu bebas dari siksaan neraka, sehingga orang-orang yang beruntung itu dimasukkan ke surga oleh Allah. Terus wasin, ya, dalam lafal bismillah itu, sinnya itu musannif di sini memberikan arti, ya, satrullahi ala ahlil jahalati, yaitu menutupnya Allah, ya, menutupnya Allah ala ahlil jahalati, atas orang-orang yang bodoh ini. Jadi orang-orang yang bodoh itu ditutupi kebodohannya oleh Allah, ya. Tak dibeberkan oleh Allah, ya. Kita ini selaku orang yang bodoh, ya, itu ditutupi oleh Allah kebodohan kita itu, tak ditampakkan oleh Allah. Itu arti dari sinnya itu kan. Wal mim, ya, kemudian di bismi itu ada mimnya, ya. Musannif memberikan arti, ya, mahabbatuhu li ahlil islami, yaitu kecintaan Allah, ya, mahabbatuhu, kecintaan Allah, li ahlil islami, bagi orang-orang muslim semuanya, itu laki-laki maupun perempuan itu dicintai oleh Allah, ya, kalau orang itu membaca basmalah ini. Sebab basmalah ini cuma dimiliki oleh oleh Nabi Muhammad, ya. Nabi-nabi yang lain tidak punya bismillah ini, tidak punya Fatihah, ya.
Nabi-nabi yang lain tidak punya Fatihah. Jadi Fatihah sekalian dengan basmalahnya itu hanya dikhususkan diberikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya ini. Makanya musannif di sini mengartikannya dengan pakai arti yang positif, ya. Mimnya katanya itu kecintaan Allah kepada orang-orang Muslim semuanya itu. Ya. Wal alif, adapun alifnya, ya, alifnya al itu ya, dengan lafal Allah itu, ya, ulfatuhu, ya, yaitu ya kecintaan Allah, ya, ulfatuhu yaitu kesayangan Allah, ya, kepada ya umat manusia itu. Ya. Walam, adapun lamnya dalam lafal jalalah itu latafatuhu, itu kelembutan Allah. Jadi Allah di samping sayang, yang menyayangi kepada orang Islam, cinta kepada orang Islam, menyayangi kepada itu bersifat lembut kepada orang-orang Islam itu. Ya. Latofah, ya, latofah itu. Wal ha'u hidayatuhu, adapun haknya, hak di dalam lafal jalalah itu diartikan oleh musannif di sini hidayatuhu adalah merupakan petunjuk Allah. Sehingga dengan petunjuk Allah kita umat manusia itu menjadi selamat ya dunia dan akhirat, ya. Hidayah itu melalui apa? Yaitu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidayah ya yang diberikan oleh Allah, ya, lewatkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas diajarkan kepada kita sehingga kita itu termasuk orang yang mendapatkan hidayah namanya itu, sehingga menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat kalau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wara ridwanuhu, adapun ar-ra-nya itu ya dalam lafal Rahman itu, ya, ridwanuhu alas sabiqina wat taibina, yaitu keridhaan Allah alas sabiqina atas orang-orang yang dahulu memeluk agama Islam, ya, wat taibina dan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. As-sabiqun itu yang dikatakan, yaitu buktinya bahwa sabiqun termasuk orang yang diridai Allah, ya. Ada ungkapan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, kan kayak gitu. Berarti termasuk orang yang diridai oleh Allah, ya. Orang-orang yang dahulu memeluk agama Islam itu, ya. Dan orang-orang as-sabiqun al-awwalun itu ulama berbeda-beda, beda pendapat. Ada yang mengatakan, yang dikatakan as-sabiqun al-awwalun itu peserta perang Badar, ya. Ada yang mengatakan yaitu peserta perang Uhud, lebih mundur lagi berarti, ya. Baik itu sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar yang menjadi peserta perang Badar itu dikategorikan termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya. Ada lagi yang mengatakan yaitu orang yang masuk dalam bai'atur ridwan, dalam pembaiatan itu, ya, bai'atur ridwan itu. Itu yang kata sebagian ulama. Jadi beda-beda pendapat ulama nanggapi ungkapan as-sabiqunal awwalun yang ada dalam Al-Qur'an itu. Wal ha, adapun haknya dalam lafal Rahman itu, haknya, ya, hilmuhu, yaitu sifat halimnya Allah, sifat helmnya Allah itu, sifat sabarnya Allah alal mudznibin, atas orang-orang yang melakukan dosa. Artinya orang-orang yang melakukan dosa itu oleh Allah, ya, Allah itu sabar masih menghadapi orang yang melakukan dosa, tak langsung diazab oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, barangkali masih mau bertaubat kepada Allah, akhirnya menjadi diampuni dari dosa-dosanya itu, ya, dari dosa-dosanya itu. Terus wal mim, adapun mimnya itu dalam lafal Rahman itu minnatuhu, adalah pemberian Allah alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang mukmin itu merupakan nikmat yang tanpa diminta, ya, tanpa diminta oleh kita semua, kita itu mendapatkan minnah, mendapat pemberian dari Allah secara cuma-cuma, ya. Nun, adapun nunnya Rahman, ya, nunnya, ya, nurul ma'rifah fid dunya wa nurut ta'a fil uqbah, yaitu cahaya pengetahuan
fid dunya pada waktu di dunia, wa nurut taati dan cahaya taat yaitu ketundukan kepada Allah fil uqba nanti di akhirat. Fa'atahuma li ibadihil muttaqin, maka Allah memberi huma kepada nurul ma'rifah fid dunya dan nurul ta'a fil uqba li ibadihi untuk hamba-hambanya Allah al muttaqina yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Di orang yang bertakwa kepada Allah itu oleh Allah dikasih nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan pada waktu di dunia ini, sehingga dengan pengetahuan itu dia bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan pengetahuannya itu, sehingga akhirnya menjadi orang selamat. Nanti pembuktiannya yaitu ada nurut ta'ah di akhirat, itu ada cahaya taatnya kepada Allah ya, nanti pada di akhirat nanti itu memang khusus diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang takwa kepada Allah. Waliya adapun iyanya dalam lapal rahim ya, iyanya lapal rahim itu yadullah ay hifdhuhu ala ahli Islam, artinya penjagaan Allah atau perlindungan Allah ala ahlil islami atas orang-orang Islam ini. Di orang Islam itu dilindungi oleh Allah, sebab Islam itu termasuk agama yang telah disetujui oleh Allah untuk ditetapkan menjadi agama untuk umat Nabi Muhammad, makanya selalu mendapat perlindungan ya. Dapat perlindungan ya. Tidak kira Islam itu tidak kira habis di permukaan bumi ini, soalnya Allah yang melindungi, tidak kira habis ya. Ya sama dengan apa pelajaran-pelajaran Islam seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini tidak kira habis sampai kiamat itu, karena memang Allah yang menjaga Islam ini, Allah tidak disuruh jaga kepada kita, tidak, tapi Allah sendiri yang menjaganya itu. Kita usah khawatirlah ya. Makanya ya orang Islam, kiai misalnya wafat maka tumbuh kiai baru, kan kayak gitu terus ya. Itu cara Allah melindungi Islam seperti itu ya. Nggak pernah putus dari yang namanya kiai itu, sampai kiai itu diabadikan sebagai warasatul anbiya, kan kayak itu, penerusnya para nabi itu. Di wafat satu nanti tambah datang lagi gantinya itu ya. Tumbuh lagi tak pernah habis lah yang nama kiai di permukaan bumi, tak akan habis untuk selama-lamanya.